Salam Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, semangat, dan selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati serta pemikiran kita kepada Tuhan untuk mengawali ibadah pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong, memimpin, dan memberkati, sehingga apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan pada saat ini belum menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyukakan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami ada di tempat ini, Tuhan Engkau berkati. Rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube, Tuhan Engkau menolong mereka. Dan biarkanlah ya Tuhan, damai sejahtera-Mu nyata atas kami sekalian dan menaungi ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semuanya boleh jadi hanya karena perkenan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian, kasih yang terindah. Haleluya Tuhan. Hanya kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanya kasih yang dari Allah Bapa kita di surga, yang melindungi, menaungi, mendampingi, merengkuh kita sekalian untuk boleh mengisi hari-hari yang Tuhan anugerahkan pada kita sekalian. Haleluya. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Sekali katakan, Yesus, Engkau kagumi. Ya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami kagumi, kami hormati, kami miliki dan kami banggakan. Dan sebab itu kami saat ini datang kepadamu, merendahkan diri kami, memuji memuliakan namamu, menaikkan satu penyembahan kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi titahmu, apa yang menjadi kehendak-Mu kiranya nyata atas kami sekalian, sehingga boleh menjadi penuntun langkah hidup kami, di mana Tuhan menganugerahkan kepada setiap kami satu kehidupan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dari awal pertengahan hingga akhirnya pemberitaan firman-Mu ini kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau menolong, memimpin, dan memberkati. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kepada firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini sudah mulai musim penghujan, dan di mana-mana kita melihat ada aplutan-aplutan banjir. Tetapi pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian sebuah riset yang dilakukan oleh satu lembaga penelitian di Washington DC yang saya kutip dari bbc.com tanggal 8 Agustus 2019. Apa yang dikatakan di sana? Bahwa sekitar 1,7 miliar orang di 17 negara terancam kekeringan dengan tekanan ketersediaan air pada batas yang ekstrim. Ya, nah ini Pak Pendeta, ini musim penghujan kok ini menyampaikan satu riset kekeringan. Tetapi perhatikanlah, bukan kekeringan itu yang ingin saya maksud manakala menyampaikan satu renungan pada saat ini, tetapi ada satu kekeringan yang lain dari apa yang saya sampaikan pada awal pembukaan ini, tentang riset yang disampaikan oleh satu penelitian yang ada di Washington DC tentang kekeringan yang akan dihadapi oleh 1,7 miliar orang. Ini berdasarkan bbc.com pada 8 Agustus 2019, di mana di sana diperlihatkan adanya satu tingkat kekeringan yang luar biasa. Dan dalam penelitian itu disampaikan juga bahwa ada data yang mengatakan orang di daerah India mengambil air di kedalaman yang sangat dalam, dan orang itu baru mendapatkan air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekeringan yang dicatat, yang diteliti oleh lembaga penelitian ini, ya, akan terdampak, akan menjadikan satu dampak bagi 1,7 miliar orang di dunia ini. Ya, meskipun saat ini musim penghujan, kita mungkin lupa akan perihal kekeringan, tetapi menurut riset yang dilakukan, bahwa perbandingan antara ketersediaan air dengan air yang dinikmati
oleh orang pada saat ini, maka riset itu mengatakan nanti akan ada satu saat 1,7 miliar orang di dunia ini akan diperhadapkan dengan apa yang namanya kekeringan. Dan ini berdasarkan satu penelitian fakta ilmiah yang mereka lakukan. Ya, berdasarkan keadaan alam, kondisi alam, inilah yang akan terjadi, inilah yang akan dinikmati oleh 1,7 miliar orang menurut riset ini, dan 2,6 miliar jiwa yang lainnya tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Ini riset tentang keadaan alam secara objektif yang dilakukan oleh orang-orang pintar. Dan ini kenyataan yang akan terjadi menurut prediksi mereka. Alam ini akan membuat orang mengalami satu tingkat kekeringan yang luar biasa, dan kebutuhan air yang sangat luar biasa akan diperhadapkan oleh sebagian orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keadaan manakala air tidak tersedia dengan sepenuhnya untuk kebutuhan hidup seseorang? Pastilah akan ada dampak yang luar biasa. Kita bisa lihat, kita bisa perhatikan tumbuh-tumbuhan mulai mengering, ya. Apakah tumbuhan yang kecil ataukah tumbuhan-tumbuhan yang agak besar akan mulai mengering. Orang mencari mata air sampai di kedalaman yang lebih dalam lagi, baru seseorang itu mendapatkan air, dan mereka akan sangat kesulitan. Kebutuhan tentang air mereka yang dulunya bisa mempergunakan air dengan limpah ruahnya, kemudian berkurang, hanya mempergunakan sedikit saja. Dan bahkan manakala mau membersihkan sesuatu, tidak menggunakan air lagi, tetapi menggunakan kertas atau tisu untuk mengelap, untuk membersihkan, karena saking tidak ketersediaan air yang melanda seseorang, kehidupan seseorang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat memprihatinkan manakala orang diperhadapkan dengan kekurangan air. Manakala tubuh ini kekurangan air, orang dehidrasi, kemudian bibir mulai pecah-pecah, kemudian timbul satu bercak-bercak di bibir, sariawan atau yang lain sebagainya akan bermunculan di sana karena kekurangan air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang takut taat akan Tuhan, kekurangan air duniawi sedemikian luar biasa membawa dampak akibat bagi kehidupan seseorang. Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bagaimana halnya kalau seseorang yang mengatakan percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan Yesus Kristus, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tetapi suatu saat seseorang ini diperhadapkan, apakah disadari atau tidak disadari, di mana seseorang itu dalam keadaan dehidrasi, kekurangan air. Air yang bukan hanya air secara duniawi ini, tetapi air hidup, firman Allah. Oleh sebab itu perhatikanlah baik-baik. Apakah keadaan di dalam kehidupan kita sedang diperhadapkan dalam satu masa kekeringan, masa kekurangan air, ya, dehidrasi, ya, bukan satu kekurangan air jasmani, tetapi kekurangan air firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Haus. Maka apa yang terjadi? Tidak disadari kehidupan yang dijalani, kehidupan yang dilalui adalah kegundah-gulanaan, adalah kecemasan, adalah kekhawatiran. Maka kalau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan atau dalam situasi keadaan yang sedemikian ini, perhatikanlah baik-baik bahwa sesungguhnya saat itu adalah saat di mana seseorang harus menyadari dirinya sedang berada di dalam satu masa kekeringan. Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari
Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1. Sesungguhnya ini berkesinambungan dengan pasal 16 ayat 29 sampai dengan pasal yang ke-18, kisah tentang kerajaan Israel di kala kepemimpinan Raja Ahab. Mari kita baca hanya satu ayat ini saja. Ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di depan tadi saya sampaikan adanya satu riset atau penelitian tentang kekurangan air, dampak akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang hidup. Itu adalah satu keadaan alam, kondisi alam. Apakah itu karena kesalahan manusia ataukah karena memang ketersediaan alam untuk air? Tetapi nats yang kita baca pada bagian ini kita melihat ya, bahwa kekeringan, kemarau, ya, curah hujan yang berkurang pada saat itu bukan karena kondisi alam, tetapi pada bagian itu disebutkan bahwa kondisi itu diakibatkan karena Tuhan berbicara kepada Elia, hambanya, ya, di mana Elia disuruh untuk menyampaikan kepada Ahab dan juga orang-orang Israel pada umumnya bahwa tidak akan ada embun atau hujan ya pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berbeda dengan apa yang saya sampaikan di muka tadi. Kalau di muka tadi saya sampaikan perumpamaan tentang atau satu peristiwa tentang kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tentang keadaan alam, kondisi alam yang real, yang nyata, yang objektif, apakah karena kesalahan manusia ataukah memang karena ketersediaan air yang ada, ya, itu secara objektif, penelitian secara objektif. Tetapi pada bagian ini disebutkan bahwa kekurangan air itu, ketidaktersediaan air itu oleh karena Tuhan berbicara melalui Elia nabinya kepada Ahab dan juga orang-orang Israel, tidak akan ada hujan atau embun kecuali kalau aku katakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahannya lain. Kalau pada bagian ini disebutkan bahwa kekeringan itu karena Tuhan mau, karena Tuhan perintahkan terjadi kekeringan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang kedua, di sana disebutkan bahwa kekeringan itu adalah sangat berat. Kekeringan itu sangat luar biasa melanda. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik bahwa kekeringan ini adalah karena kehendak Tuhan, keinginan Tuhan untuk Raja Ahab dan orang-orang Israel pada umumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa demikian? Apa yang kita perhatikan? Apa sesungguhnya yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan sehingga Tuhan mengatakan Tuhan menghambat, Tuhan memberikan satu masa di mana kekeringan luar biasa terjadi atas pemerintahan Raja Ahab pada saat itu adalah, ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang kedua dan berikutnya, di sana disebutkan rupa-rupanya kekeringan itu terjadi, krisis itu terjadi, kesulitan-kesulitan itu terjadi dikehendaki Tuhan, ya, diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Rupa-rupanya orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab, mereka membuat sakit hati Tuhan. Mereka membuat sakit hati Tuhan.
1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, di sana disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Ahab, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, ya, di sana disebutkan bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan adalah melebihi daripada kejahatan-kejahatan raja-raja sebelumnya. Ini disampaikan, ya. Pada ayat yang ke-30 di sana juga disebutkan bahwa melebihi kejahatan raja-raja sebelumnya, mereka membuat hati Tuhan sakit. Pada bagian lain disebutkan bahwa mereka membuat sakit hatinya Tuhan, menimbulkan sakit hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat sakit hati Tuhan? Apa yang membuat hati Tuhan disakiti, tersakiti oleh Ahab dan juga orang-orang Israel pada umumnya adalah mereka mengalihkan satu pusat penyembahan yang seharusnya Tuhan yang disembah, Tuhan yang diagungkan, tetapi pada bagian yang lain yang dilakukan oleh Ahab dan orang-orang Israel pada umumnya adalah membuat satu pemujaan yang lain, pemujaan yang tidak diarahkan kepada Tuhan, tetapi pemujaan yang diarahkan kepada dewa-dewa yang lain, ya, membuat patung Asyera, ya, dipuja, disembah, ditinggikan dan diagungkan. Ini yang membuat sakit hati Tuhan. Ini yang membuat Tuhan tersakiti. Ini yang membuat Tuhan, ya, mengizinkan keadaan kekeringan, keadaan krisis terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab pada saat itu. Siapa orang-orang Israel? Adalah orang pilihan Tuhan. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa orang pilihan Tuhan sekalipun, ya, kalau seseorang ini mendukakan hati Tuhan, kalau seseorang ini tidak menyembah Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita melihat orang-orang Israel meskipun pilihan Tuhan, maka mereka pun layak mendapatkan satu disiplin, maka mereka pun layak mendapatkan satu didikan yang daripada Tuhan yang sangat keras sekali, diberikan masa kekeringan, diberikan satu saat krisis. Apa kelebihan kita? Seseorang yang menikmati satu kebenaran karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kita yang telah mendapatkan satu karya penebusan daripada Sang Kristus. Oke. Tetapi bagaimana langkah laku, tutur kata, segenap kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu? Apakah kita mencerminkan satu sikap hidup langkah laku yang terus memuliakan Tuhan, yang terus menyenangkan Tuhan, yang terus mengasihi Tuhan? Ini yang menjadi satu pertanyaan, sehingga jangan sampai seperti orang-orang Israel di zaman kepemimpinan Raja Ahab pada saat itu, mendapatkan satu murka yang daripada Tuhan, mendapatkan satu disiplin yang daripada Tuhan, sehingga krisis terjadi di sana, kekeringan terjadi di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Kenikmatan dunia ini bisa menggeser dan sanggup menggeser yang seharusnya kita memberikan pemujaan kepada Tuhan, pemuliaan kepada Tuhan, ya, bergeser kepada satu kesenangan-kesenangan yang lain. Sekali lagi, 24 jam sehari Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Seberapa waktu kita mendedikasikan hidup itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Oke, mungkin seseorang mengatakan satu pendapat, 24 jam, aku memberikan 2,4 jam konsentrasi khusus untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin baca kitab suci, mungkin berdoa, mungkin memuji Tuhan. Oke deh,
Ya. Oke. Tetapi perhatikanlah baik-baik, selebihnya itu bagaimana sikap hidup yang Bapak Ibu Saudara dan saya lawan dan kerjakan. Apakah hal itu menyukakan Tuhan? Apakah hal itu menyenangkan Tuhan? Ataukah sebaliknya? Ya. Bukan hanya menyenangkan Tuhan, tetapi apakah kehidupan itu adalah kehidupan yang mencerminkan satu pemujaan kepada Tuhan selebihnya dari 2,4 jam sehari yang kita berikan kepada Tuhan. Karena dalam Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 dan selanjutnya disebutkan bahwa kehidupan kita, penyembahan kita adalah seutuhnya hidup ini, seutuhnya yang kita miliki, seutuhnya di mana Tuhan menganugerahkan kita hidup, maka kita mendedikasikan, maka sesungguhnya yang harus tercermin adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk pengagungan Tuhan. Ya. Seperti dalam Filipi 2 ayat yang kelima, di sana disebutkan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan yang ada dalam kehidupan kita bukan hanya sebatas mungkin seseorang mencoba untuk setia kepada Tuhan. Aku baru mau sebegini Tuhan, sebegini waktu. Tetapi perhatikanlah bahwa ada satu capaian yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya mengikut Tuhan, bahwa harus ada pikiran dan perasaan, di mana pikiran dan perasaan itu tidak hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, tetapi semua waktu di dalam hidup seseorang yang percaya kepada Tuhan. Seseorang itu harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-21 di sana disebutkan juga bahwa sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik nats ini. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel di zaman kepemimpinan Raja Ahab pada saat itu bukan satu kepentingan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan yang ada di dalam pemikiran mereka, tetapi mereka membuat patung Asyera, mereka membuat patung sesembahan yang lain. Itu adalah untuk kemuliaan dirinya, untuk pengakuan dirinya, untuk kekuatan dirinya, untuk kesenangan dirinya, bukan kesenangan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pikiran perasaan yang sama terdapat dalam Kristus Yesus itu juga harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa memetak-petak. Saat ini aku di gereja, aku memuliakan Tuhan, aku beribadah kepada Tuhan, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan. Tetapi nanti di luar itu adalah waktuku, itu adalah kesempatanku untuk melakukan apa yang aku mau. Bukan demikian. Karena sesungguhnya pikiran, perasaan Kristus harus terus ada, tetap ada di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bagaimana kehidupan kita saat ini. Mari kita mencoba untuk melihat introspeksi di kedalaman hati kehidupan kita. Apakah yang sedang terjadi? Apa yang sedang kita alami saat ini? Apakah kita sedang diperhadapkan dengan keadaan kekeringan rohani, kekeringan rohani yang luar biasa, krisis, sehingga diri dan kehidupan kita seolah-olah merasakan satu kehampaan yang luar biasa? Maka selidikilah, apakah kita telah menaruh pikiran perasaan yang sama seperti pikiran dan perasaan Kristus Yesus untuk kemuliaan Bapa. Ya.
Ataukah kita hanya mencari kepentingan sendiri untuk kemuliaan sendiri dan bukan kepentingan Kristus? Mari kita tilik, mari kita introspeksi. Apakah keadaan-keadaan physically, keadaan-keadaan jasmani yang kita hadapi saat ini, apa kita sedang diperhadapkan dengan satu masa kekeringan, satu keadaan krisis, di mana kemunduran-kemunduran baik pada bagian kesehatan, pada bagian perekonomian, pada bagian keharmonisan hubungan? Mari lihat, perhatikan baik-baik. Ya, apakah hal-hal kemunduran-kemunduran itu disebabkan karena memang kondisi alam, ataukah karena memang keadaan yang demikian, ataukah sebaliknya itu adalah karena Tuhan yang sedang mendidik di dalam kehidupan seseorang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ataukah bagaimana? Mari kita cermati, mari kita perhatikan kondisi kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya seperti Wahyu 2 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, di sana disebutkan bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sebab itu bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini. Mari kita cermati bersama-sama. Kalau pikiran Kristus, perasaan Kristus tidak ada lagi di dalam kehidupan kita, dan yang ada adalah mencari kepentingan sendiri, berarti kasih mula-mula yang ada di dalam kehidupan kita sebagai umat tebusannya sedang mengalami satu saat, yaitu bermasalah. Oleh sebab itu, cepat-cepatlah, bergegaslah kembali untuk memposisikan kasih kita kepada Allah seperti kasih kita semula kepada Allah. Kasih yang menggelora, kasih yang sedemikian luar biasa hangat datang menghampiri tahta kemuliaan Allah. Hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena perhatikan baik-baik, kalau kasih itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita, pikiran dan perasaan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa tidak ada lagi dalam kehidupan kita, maka perhatikanlah bahwa keadaan-keadaan seperti yang dialami oleh Ahab dan kerajaan Israel pada saat itu juga bisa menimpa diri dan kehidupan kita, umat tebusan Tuhan sekalipun. Maka perhatikanlah bahwa kasih yang mula-mula ini harus ada, harus muncul terus-menerus. Kasihi Bapa, kasihi Bapa, kasihi Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang membuat diri dan kehidupan kita sibuk, apapun yang membuat diri dan kehidupan kita memiliki satu alasan bahwa aku melakukan semuanya ini, aku melawan semuanya ini, aku melawan semuanya ini, alasannya banyak sekali. Seolah-olah itu adalah untuk satu kebaikan diri dan kehidupan kita. Maka perhatikan baik-baik, apakah ada dampak untuk kemuliaan Tuhan? Apakah ada satu dampak yang diakibatkan dari sikap, langkah laku, tutur kata dan kehidupan kita adalah satu
langkah laku yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kehidupan di dunia ini berbagai macam hal ditawarkan dalam kehidupan orang-orang percaya sekalipun. Dalam Yohanes 6 ayat ke-26 bisa disebutkan bahwa Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Perhatikan baik-baik. Orang memiliki alasan tertentu untuk membuat dirinya tidak lapar, itu baik. Orang memiliki alasan tertentu untuk mencukupi kehidupannya, mencukupi kebutuhannya, itu sangat baik. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan menyatakan bahwa kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja alam semesta raya, tetapi mencari aku karena apa? Untuk pemenuhan kebutuhan makanan, kebutuhan tentang awan juga, sehingga seseorang itu bisa bertahan hidup. Seolah-olah, seakan-akan itu ada satu hal yang baik. Tetapi perhatikanlah, kalau endingnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu alasan sudah membelokkan kita, bukan untuk menyembah Dia, bukan untuk mengagungkan Dia, tetapi untuk kepentingan. Kemudian perhatikan baik-baik. Lagi dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-21 di sana disebutkan bahwa kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ada satu jabatan, ada satu hal yang diperjuangkan oleh orang-orang di dunia ini. Ya, adanya satu jabatan, yang satu di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kirimu. Seolah-olah yang lain tidak layak untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ada satu kepentingan tentang jabatan yang dipergumulkan oleh pribadi lepas pribadi. Orang mencari Tuhan, orang mendekatkan diri kepada Tuhan karena satu kepentingan pribadinya, karena kepentingan keluarganya, karena kepentingan kelompoknya. Perhatikanlah baik-baik itu, bahwa kalau seseorang tidak atau kasih mula-mulanya mulai pudar, perhatikan baik-baik. Alasan-alasan itu tadi seolah-olah baik, seolah-olah benar, tetapi perhatikan, pikirkanlah, cermatilah kembali bahwa sesungguhnya itu hanya untuk kemuliaanku, itu hanya untuk ketenaranku, itu hanya untuk supaya eksistensiku tetap ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik hal-hal ini. Oleh sebab itu, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwasanya Tuhan mau orang yang mengasihi Dia. Tuhan mau orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat erat kepada Dia. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22, dalam kutipan itu disebutkan bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan, yaitu orang yang dikenan oleh Tuhan, orang yang hatinya kepada Tuhan dan juga melakukan segala kehendaknya. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan melalui lewatkan keadaan kekeringan, keadaan krisis yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan, bahwa biarkanlah kasih kita kepada Tuhan, biarkanlah kasih mula-mula itu tidak akan menggeser kasih kita kepada Tuhan. Kondisi apapun, situasi seperti apapun, kita tetap kasih kepada Tuhan, kita tetap fokus kepada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati jamahan dan lawatan Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena terlalu mudah Tuhan melalukan kekeringan itu, terlalu mudah Tuhan melewatkan krisis itu adalah satu hal yang sangat mudah. Tetapi Tuhan mau dari disiplin itu, dari didikan itu, dari krisis itu, supaya umatnya kembali mengingat kasih yang mula-mula yang diserahkan kepada Tuhan, yang diarahkan kepada Tuhan. Saya ingin bertanya kepada kita sekalian, ya, apakah kasih kita kepada Tuhan masih seperti kasih yang mula-mula? Saat mula-mula kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita menggebu-gebu, kita semangat, kita bergairah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Mari lihat koreksi kehidupan kita pribadi, sehingga kekeringan, krisis yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan sekalipun bukan membuat seseorang itu hancur, tetapi mengingatkan kembali bahwa kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Pikiran, perasaan Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Pikiran dan perasaan Kristus harus muncul di dalam langkah laku kehidupan kita, sehingga kita tidak mencari ketenaran diri, kemegahan diri, eksistensi diri, tetapi yang harus dimuliakan adalah Tuhan yang adalah Bapa kita. Amin. Karena kasih yang terbesar kita telah terima, karena kasih yang terindah kita telah rasakan. Jamahan lawatan Tuhan yang kita rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itulah yang menuntun, yang mendampingi langkah kehidupan kita. Maka kalau saat ini kita diperhadapkan dengan keadaan krisis, kita sedang diperhadapkan dengan satu keadaan kemarau dalam segi perekonomian, dalam segi kesehatan, ataupun di dalam segi keharmonisan hubungan, maka perhatikanlah baik-baik bahwa semuanya itu untuk mengingatkan kita kembali mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Selidikilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami boleh menyadari bagaimana posisi kami, kondisi kami saat ini yang sesungguhnya. Apakah kasih kami kepadamu telah mulai pudar, telah mulai runtuh, sehingga kualitas keharmonisan kami, sehingga kualitas kesehatan kami, sehingga kualitas, oh Tuhan, kesehatan, perekonomian, keharmonisan itu, tolonglah ya Tuhan saat ini
Kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Engkau menyelidiki kami semuanya. Karena Engkau memberikan satu kasih kepada orang-orang yang kasih kepadamu dan juga melakukan apa yang menjadi titah dan perintah. Terpujilah nama Bapa, dan biarkanlah kami tidak memegahkan diri mencari keuntungan pribadi kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami boleh hanya mengagungkan Engkau saja. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Saat ini kami berdoa kepadamu, Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Apa yang menjadi beban pergumulan mereka, jamah lawat, sentuh hati kami sekalian, sehingga kami boleh benar-benar senantiasa merasakan hidup di dalam kasih sayang. Terpujilah nama Bapa kekal selama. Tuhan, Engkau memberkati. Saat ini kami terus berdoa kepadamu untuk pemerintah negeri kami tercinta Indonesia. Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, dan kejaksaan, kehakiman. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga biarkanlah kedamaian, kenyamanan di dalam berbangsa dan bernegara di Republik tercinta Indonesia ini. Kami boleh merasakan satu zaman dan lawatan yang daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Seminggu yang akan kami lalui lewati, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah berkah-Mu nyata atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Dan biarkanlah ya Tuhan, saat ini kami boleh menunjukkan pikiran perasaan yang sama seperti pikiran perasaan Kristus untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Sehingga biarkanlah manakala kami menyadarkan hidup kami boleh merasa tenang, nyaman dan bahagia. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan segala doa kami ini, kami rindu nanti harapkan jawabannya melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, biarkanlah kita semua boleh membawa segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah bersurga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat berhari Minggu, dan tetap mengasihi Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Salam.